Selamat pagi para jemaat Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jemaat GPDI Zion Altar yang dikasihi Tuhan dan diberkati. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan, bagaimana pentingnya kita belajar firman Tuhan. Bahkan kita juga akan terus diingatkan ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui, kita bisa belajar terus dan kita dapat diingatkan. Nah, ada satu ayat berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Dia berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, dialah yang mengajarkan segala sesuatu." Ya, ada kata mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu pribadi ya yang Yesus berkata bahwa ketika aku tidak bersama-sama dengan kamu lagi gitu ya. Kita tahu bahwa Yesus mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Dia akan mengutus seorang pribadi ya yang akan mengajarkan dan mengingatkan ya. Kadang-kadang kita sering sekali teralihkan, terdistraksi oleh permasalahan ya. Ya, ini kata-kata ini juga dikatakan untuk murid-murid begitu ya. Bahwa nanti satu kali aku tidak akan bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus juga ingat, dia juga tidak akan meninggalkan orang-orang percaya dan murid-murid sebagai yatim dan yatim piatu. Ya.
Tetapi dia juga mau ada satu pribadi ya yang 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 akan mengajarkan dan mengingatkan. Mengingatkan supaya apa dan mengajarkan untuk apa? Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kebutuhan kita, makanan kita adalah firman Tuhan. Ya. Setiap kebutuhan kita didasari oleh iman yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Yang kita dapat dari firman Tuhan, dari pemberitaan firman Tuhan. Seringkali kita datang ke beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita mudah sekali lupa kalau kita mungkin sedang menghadapi permasalahan. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Berarti kita harus bisa membuka diri. Ya. Kita harus minta, ya, ketoklah, mintalah, carilah. Ya, pribadi itu supaya masuk ke dalam kehidupan kita supaya kita bisa diajarkan dan diingatkan. Jadi bukan hanya diingatkan yang kita sudah dengar, bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya. Pasti ada sesuatu yang diilhamkan. Ya, dari firman Tuhan, dari setiap pemberitaan firman Tuhan yang mungkin sudah lama kita dengar tetapi mungkin kita lupa, dia akan mengingatkan, merefresh lagi ya dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat beberapa contoh. Kita lihat bagaimana murid-murid itu terbukti memang Roh Kudus bekerja, mengajarkan dan mengingatkan. Yang pertama adalah peristiwa bagaimana waktu Kisah Rasul pasal 2 ya, bagaimana murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus, begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat yang keempat. Ya, di sini jelas dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi diilhamkan, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, maka itu kehidupan orang Pantekosta ya, orang-orang Pantekosta ini harus penuh dengan Roh Kudus. Maka itu kita mengenal ada doa 10 hari kepenuhan, kita mengenal ada doa-doa yang kita harus meminta pribadi Roh Kudus. Bukan saja kita berkomunikasi, bukan saja kita meminta, tapi kita juga ingin bahwa pribadi Kristus itu, pribadi Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Ya, kita ingat di dalam perumpamaan Yohanes, waktu ranting itu tercopot dari batangnya itu, dia tidak bisa berbuah. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, kita lanjut lagi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Jadi murid-murid mengajar dan menerima, dan mereka dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, kalau kita tahu bahwa sebelumnya murid-murid penuh dengan kekhawatiran, mereka sangat tergantung dengan Kristus, begitu, mereka tidak mempunyai iman bahkan begitu. Tapi ketika mereka dipenuhkan, mereka diingatkan dari ajaran dari firman Tuhan, ya, mereka bisa berkarya, mereka bisa berbuah. Ya. Nah, ayat 43, maka ketakutan mereka, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul dan memecah roti dan berdoa. Jadi ketika mereka menerima firman Tuhan, orang-orang yang sebelumnya tidak percaya dari murid-murid, jadi ajaran yang sebelumnya mungkin murid-murid lupakan, mereka akhirnya mempunyai keberanian karena mereka diajarkan kembali, mereka di-refresh sekali ya oleh firman Tuhan, dan itu efektif ya, membangun iman orang yang tidak percaya. Ya, bahkan di sini jelas dikatakan kira-kira 3.000 jiwa itu diselamatkan, memberi diri dibaptis. Jadi itu sesuatu yang fantastis. Jadi kalau misalnya kita mau renungkan kehidupan kita hari-hari ini, mungkin banyak problema, pergumulan kehidupan. Kalau kita mau ingat sedikit lagi, bahkan mungkin bisa lebih lagi akan firman Tuhan, itu akan membangun iman diri kita dan juga iman orang lain. Percaya itu Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita selalu terdistraksi, teralihkan oleh permasalahan, akhirnya kita lupa. Nah, ini saatnya kita fokus. Ada satu pribadi yang akan mengajar, ya, yang membuat diri kita lebih kuat lagi. Ya. Kita tahu kan, murid-murid begitu kececeran ketika Yesus disalib. Ya. Tetapi mereka ingat janji Bapa. Oh, mereka harus berdoa, mereka harus dipenuhkan Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka.
dan mereka akhirnya terbukti dalam pelayanannya bisa memenangkan 3.000 jiwa orang. Ini yang pertama, kita tahu cerita jemaat mula-mula ini. Yang kedua adalah bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius gitu ya, sebagai hamba Tuhan yang muda, penuh dengan mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi dia juga harus diperkuat. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 ya sampai yang ke-17 saya bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau mengingat firman Tuhan, itu Roh Kudus akan menuntun kita kepada hikmat, ya, yang menuntun kepada keselamatan. Bahkan jelaskan ketika kita terus meminta, ketika kita terus bersekutu, gitu ya, ini akan menuntun kepada kita kepada hikmat yang menyelamatkan. Nah, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti diilhamkan oleh Roh Kudus, memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jelas sekali ini ya. Dan dengan demikian ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Rasul Paulus mengingatkan Timotius, ketika kamu mengingat firman Tuhan, itu diberikanlah hikmat ya, supaya menuntun kepada engkau keselamatan ya. Dan juga kepada setiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk bisa melakukan perbuatan baik. Jadi saya percaya ketika kita ragu mungkin saat-saat ini, atau penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, baliklah kepada firman Tuhan. Berusahalah, mintalah, cairilah, ketuklah. Ya, minta Roh Kudus, ingatkan. Ya, baca firman Tuhan kembali. Ya, renungkan firman Tuhan kembali. Itu akan pasti membuat kita mempunyai jalan keluar untuk kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah setia, tetaplah minta kepada Tuhan. Ya, kita terus mau diajar dan mau diingatkan supaya kita mempunyai hikmat, dan itu menuntun kehidupan kita kepada keselamatan yang kekal, yaitu surga kekal. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik untuk hari ini, terkhusus untuk GPDI Zain Altar, Tuhan, jemaat-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan dalam kehidupan. Kau terus ajarkan firman-Mu, berikan hikmat Tuhan, terus ingatkan Tuhan, supaya kami jauh dari kesalahan, supaya kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu, supaya bisa kami berbuah Tuhan, menjadi berkat untuk kehidupan kami, dan bahkan untuk kehidupan orang lain, bahkan menyelamatkan Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih bangsa, negara, kota Malang sekitarnya, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pada saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap